Oke, selamat datang di channel saya. Saya Devan, saya seorang coach dan saya senang sekali bisa menjadi teman berpikir buat teman-teman di channel ini. Dan di channel ini teman-teman akan mendapatkan ide-ide terkait dengan memaksimalkan potensi diri, meningkatkan bisnis teman-teman dan juga hal-hal yang terkait bagaimana bisa lebih mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, di segmen kali ini saya akan berbagi tentang sebuah buku yang ditulis oleh Hasali dan Hasba, dan buku ini adalah berjudul tentang Unfair Advantage. Jadi ini sebuah buku yang bagus dan keduanya adalah seorang founder dari sebuah startup dan mereka sudah menjalankan sendiri apa yang ditulis di buku ini, dan hari ini saya akan berbagi terkait ide ini. Dan sekali lagi ini bukan cuman sekedar saya menulis review atau summary tentang buku, tetapi saya berbagi perspektif tentang apa yang saya amati dari semua keadaan yang saya baca dan saya alami. Oke, yuk kita mulai deh perjalanan tentang unfair advantage. Apa ini sebetulnya unfair advantage? Jadi dari buku ini saya menyimpulkan bahwa definisi sukses itu ternyata bukan cuma sekedar kerja keras, tetapi ada 3 hal. Yang pertama menurut saya adalah work hard, teman-teman perlu kerja keras. Yang kedua, luck, keberuntungan. Dan yang ketiga baru namanya unfair advantage. 3 dari sukses sama dengan work hard plus luck plus unfair advantage. Oke? Nah, memang definisi unfair advantage ini dalam bahasa Indonesia secara literal itu kayaknya nggak nggak ada yang tepat gitu ya. Kalau unfair itu tidak adil, advantage itu keuntungan. Jadi mungkin kayaknya seperti keuntungan yang diterima tapi terasa tidak adil untuk yang lain. Kayak gitulah tepatnya. Dan ada apa aja sih sebetulnya unfair advantage itu? Tapi sebelum ke sana, saya ingin berbagi ide dulu terkait dengan sukses yang ada 3 unsur tadi. Karena apa? Karena selama ini saya berpikir sukses itu, ya kalau kamu kerja keras ya kamu akan sukses. Dan kalau ngelihat orang lain yang, hmm, sukses, menurut saya lebih lebih sukses daripada saya, mungkin dia lebih kerja keras. Nah, mungkin kita mulai harus berpikir, maksud saya sudah berhenti sebetulnya tidak memikirkan definisi sukses yang seperti seperti dulu saya pikirkan. Karena apa? Karena dari pemahaman ini sebetulnya faktornya banyak banget. Faktornya itu lebih banyak yang out of control daripada yang bisa kita kontrol. Menurut saya ya, sekali lagi ini disclaimer, adalah idea yang saya ingin bagikan dari teman. Jadi teman-teman mesti reconsider everything. Pertimbangkan ulang apa yang teman-teman dengar, apa yang dimasukkan dalam kepala, apa yang dipikirkan jadi mindset dan keyakinan. Tapi ide-ide ini sebetulnya ide-ide yang bisa menggugah kita untuk memikirkan ulang. Termasuk ketika saya mendengarkan tentang advantage ini dan mencoba memformulasikan kembali, justru saya menanyakan ide saya yang dulu itu datang dari mana? Ide tentang sukses yang sama dengan work hard ataupun ide tentang sukses itu harus dibandingkan dengan orang lain itu datang dari mana? Dari mana sebetulnya saya mendengarkan ide itu pertama kali dan itu menjadi sebuah keyakinan dalam diri saya. Ini yang saya pertanyakan ulang. Dan setelah saya menimbang dan melihat dan berpikir, ya memang sudah terlalu banyak faktor. Jadi kalau seseorang katakan sukses, mungkin 3 hal itu cukupi semuanya di dalam dirinya dan dia jadi sukses. Yang paling penting adalah begini, kalau faktornya terlalu banyak, maka dan semuanya banyak terjadi di dalam diri si entrepreneur, maka kondisi ideal untuk setiap orang akan berbeda sebetulnya. Jadi sukses si A dan si B tidak akan pernah sama,
sukses untuk saya dan untuk teman-teman juga tidak sama. Jadi daripada mempersoalkan sukses saya dan dibandingkan dengan teman-teman atau saya membandingkan diri dengan teman-teman, wong yang namanya skenarionya faktornya terlalu banyak. Seorang entrepreneur yang sukses, dia harus berhasil nih. Kan sukses menurut dia. Dan ini akan menolong dia untuk tumbuh dalam jangka panjang dan melihat kemungkinan untuk dia bisa daripada cuma sekedar membatasi diri dari perasaan sukses atau tidak saja. Apalagi dengan membanding-bandingkan diri. Nah, oke. Baik, saya lanjutkan ke buku Unfair Advantage. Karena di buku ini menarik. Kalau tadi bilang mengenai keuntungan yang terasa tidak adil untuk orang lain yang kita terima, ternyata yang namanya Unfair Advantage itu bisa dimiliki oleh semua orang. Bukan cuma sekedar 1-2 orang saja. Kalau 1-2 orang saja itu nama faktornya luck. Karena ini work hard and luck. Jadi untuk yang work hard, teman-teman bisa working hard ya. Working harder, tambahkan jam, tambahkan smart, tambahkan pikiran, tambahkan ide, tambahkan hal-hal yang sifatnya oke. Ya, teman-teman bisa pikirkan ide-ide bagaimana work harder dari sebelum. Yang luck, silakan pikirkan juga ide-ide untuk bisa luckier than before, lebih beruntung daripada sebelumnya. Mungkin dengan melakukan amal, menolong orang lain, kemudian terlibat di kegiatan kemanusiaan, atau apapun yang bisa berbakti pada orang tua. Lakukan apapun, teman-teman, yang memang bisa mendorong dan memungkinkan teman-teman menjadi lebih beruntung, mempunyai keberuntungan yang bersinar daripada sebelumnya. Dan yang di Unfair Advantage, ini sekali lagi, di buku ini ada 6, dan kita akan bahas satu-satu. Dan ini sebetulnya bisa dimiliki oleh. Nah, apa itu 6 hal yang disebutkan di buku ini terkait sebagai unfair advantage, keuntungan yang terasa tidak adil orang lain, tapi kita nikmati. Yang pertama yaitu yang disebut uang. Nah, uang. Jadi kalau kita ngomong uang, kita nggak ngomong mengenai ini. Nggak ngomong mengenai kondisi dia mungkin seorang anak pengusaha sukses kemudian dia mendapatkan modal sehingga akhirnya dia bisa sukses. Nggak seperti itu. Itu lebih bicara tentang luck. Jadi ini bicara tentang barangnya atau halnya. Jadi hal ini bisa menjadi karakteristik kunci sukses untuk teman-teman ketika mengerjakan startupnya. Jadi contoh nih, kita ngomongkan uang tadi. Oke, apa nih yang tentang uang yang sebetulnya dibutuhkan startup? Dalam memulai bisnis, saya nggak punya uang nih. Oke, kemudian saya juga nggak ada dengan modal dari tua ataupun dari siapapun yang dari saya nggak ada keuntungan itu deh. Tapi saya tahu saya butuh yang namanya uang untuk menjalankan bisnis saya ini. Lalu sebagai founder apa yang di buku ini menarik. Dia menulis banget si founder itu harus punya cara untuk mendapatkan yang namanya cash atau mendapatkan uang di luar dari bisnis yang sedang dia kerjakan ini. Nah, kan menarik banget. Jadi dia hanya melihat uang ini sebagai sebuah karakteristik kunci untuk suatu keadaan yang disebut namanya unfair advantage. Dalam sebuah bisnis. Katakanlah si anak tadi ini. Contoh nih, karena dia sadar bahwa dia butuh yang namanya unfair advantage sebagai uang, itu dia mikir, gimana ya caranya saya bisa mendapatkan uang di luar dari bisnis startup saya. Ketika dia berpikir dan melihat adanya kemungkinan, dia sadar loh, ajar. Kalau saya sengajar, maka saya akan dapatkan uang. Mulai kelihatan ya? Kalau saya ngajar, saya dapat uang. Jadi,
Dia mengajar dapatin uang untuk memodalin usahanya. Dan aktivitas mendapatkan uang ini sebuah keuntungan yang tidak adil yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain. Mungkin teman-teman yang lain nggak punya deh kemampuan ngajarnya. But it's okay, gitu ya. Dan ini harus disadari dong bahwa ini adalah unfair advantage yang dimiliki si yang tadi. Dan dalam hal ini teman-teman, saya sangat-sangat setuju dengan bukunya si Asa. Bahwa seorang pelaku usaha, UKM, bisnis, startup yang sedang memulai bisnis, akan selalu ada yang namanya advantage yang dia bisa pakai seandainya dia butuh modal, dia bisa putar otak, dia mendapatkan uang. Nah, kita kembali ke cerita si anak tadi yang bisa mengajar. Apa sebetulnya yang dia miliki dari anak yang mengajar ini? Dia punya yang namanya unfair advantage, yang kedua yang namanya brain atau intelligentsia. Jadi kemampuan melihat bagaimana dunia ini bekerja dan bagaimana dia bisa mengisi di dalamnya terkait keahliannya mengajar. Jadi perlu banget seorang founder ataupun pengusaha untuk melihat keadaan, kemampuan mengobservasi keadaan di sekitar kita dan melihat bagaimana sebetulnya bisnis ini bekerja satu sama lain atau masyarakat ini bekerja membutuhkan satu lain. Bagaimana uang itu bergulir, berpindah tempat, dan kita bisa mengisi di sela-sela di mana kita mempunyai unfair advantage itu dan akhirnya mendapatkan begitu. Jadi mari kita lihat ke dalam diri. Teman-teman, saya ajak juga untuk melihat ke dalam diri teman-teman sebagai founder, sebagai entrepreneur. Coba lihat apakah ada hal-hal yang sifatnya kualitas keahlian dalam diri yang bisa membuat teman-teman ini membuat bisnisnya tambah berjalan sebagai sebuah unfair. Ini yang kedua. Jadi mulai kelihatan ya. Jadi hal-hal yang sifatnya tadi itu bisa menjadi karakteristik kunci bagi kesuksesan bisnis teman-teman. Ya, ternyata saya punya brain, ternyata saya punya keahlian mengajar dan akhirnya menghasilkan uang, berarti money, berarti ada hal-hal yang seperti itu. Yang sebetulnya tidak dimiliki teman-teman lain di kondisi yang lain. Jadi semua orang akan mempunyai kemungkinan advantage ketika dia melihat apa yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga nih, ini yang sangat menarik juga menurut saya. Jadi, seperti yang di video sebelumnya saya cerita mengenai bagaimana menjadi pebisnis yang otentik, dan saya membuat sebuah pertanyaan kunci yang kedua, yaitu what problem that are you trying to solve? Apa masalah yang sedang Anda coba pecahkan? Nah, ternyata unfair advantage yang ketiga itu adalah menemukan problem yang tepat untuk dicarikan solusi. Ini bisa jadi kunci utama untuk kesuksesan seorang entrepreneur, seorang startup founder. Jadi, ternyata keadaan yang sifatnya tadi kurang menguntungkan, yaitu menjumpai masalah, menemukan problem. Seandainya problem itu tepat dan bisa dicarikan solusi, ini menjadi sebuah faktor kunci yang menentukan kesuksesan. Jadi, yang mungkin nggak dialami sama orang lain. Seandainya teman-teman mengalami masalah berkali-kali terkait bagaimana saya sulit, katakanlah membuka pintu atau menemukan alat untuk memudahkan masuk ke dalam rumah selain digital ataupun bagaimanalah ide-ide yang seperti itu ketika terjadi sebuah masalah
yang dihadapkan. Kenapa ya sulit bukanya ya kunci yang model seperti ini ya? Lalu mulai kepikiran ide-ide yang bisa jangan-jangan orang lain juga lupa. Dan ini bisa kan sebuah ide membuat bisnis, membuat produk tertentu. Jadi menemukan problem yang tepat untuk dipecahkan. Ini salah satu. Jadi, lalu gimana nih Coach? Kalau saya ini belum memulai bisnis, tapi saya sedang berjalan dalam sebuah bisnis dan saya ingin deh menemukan eh, problem yang tepat yang bisa saya carikan solusi sehingga bisnis saya berkembang. Oh, boleh-boleh saja. Jadi, memang sebagai seorang entrepreneur, perlu yang namanya di buku ini juga disarankan, dan saya sangat setuju. Disarankan untuk seorang entrepreneur terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan, melihat bagaimana sebetulnya kondisi problem yang terjadi, dan mungkin harus berbicara dengan pelanggan dan merasakan apa yang dirasakan pelanggan, mengalami problem tersebut, dan akhirnya bisa come up with idea yang baik dan bisnisnya dari produk yang didapatkan dari menyelesaikan problem di lapangan yang sudah ada sekarang. Jadi ini hal-hal yang bisa kita explore dalam keadaan manapun, dimanapun posisi teman-teman, di level apapun dan keadaan bisnis yang seperti apapun, coba dicari apa ada kualitas-kualitas tersebut yang muncul dan bisa menjadi unfair advantage untuk teman-teman. Oke. Yang ketiga, tadi ya, menemukan problem yang tepat, dan yang keempat, itu tentang location and timing. Mungkin saya nggak akan berlama-lama di sini. Tentang bagaimana kalau kita mempunyai ya tempat yang strategis atau berjumpa dengan kolega ya, dengan timing yang tepat atau memasuki pasar di saat yang tepat. Ini mungkin kalau kita jeli ngelihatnya, jadi ini sebetulnya membutuhkan yang namanya observasi, bukan cuma sekedar luck saja yang kita terima, tetapi ini membutuhkan sebuah observasi, misalkan timing yang tepat untuk memasuki sebuah pasar. Kita ngelihat pasar yang tertentu, apakah ini timing yang tepat. Oke, dengan awareness tertentu dan melihat kemungkinan-kemungkinannya dan mempertimbangkan, ini bisa jadi. Lagi, itu bisa menjadi sebuah advantage untuk teman-teman secara pribadi, baik di mana bisnis Anda sekarang berada ataupun di timing seperti apa bisnis ini sedang berjalan. Yang kelima, kalau teman-teman punya koneksi. Koneksi ini adalah ya dari persahabatan di komunitas, akhirnya ada hubungan yang terasa lebih mudah dengan adanya koneksi. Termasuk yang keenam adalah status sosial. Seandainya teman-teman mempunyai status sosial ataupun berkenalan dengan orang yang mempunyai status sosial tertentu, sehingga akhirnya semuanya terasa lebih menguntungkan dan semua keadaan yang bisa gitu ya. Dan sekali lagi tentang halnya. Jadi teman-teman bisa mengupayakan dan mencoba melihat ke dalam diri tentang adakah kemungkinan yang saya miliki terkait dengan unfair advantage yang bisa saya manfaatkan sebagai karakter kunci untuk saya sukses. Baik, jadi terkait dengan buku ini, saya senang sekali sudah sharing tentang 6 hal ini, dan saya berharap teman-teman bisa mulai melihat, kembali menimbang, pikir tentang 6 hal, baik uang, brain, money brain, atau problem yang cocok, tepat, ataupun location and timing, juga koneksi dari teman-teman, dan terakhir dari status sosial ataupun relasi. Baik, terima kasih sudah mendengarkan, dan saya berharap bermanfaat sekali bisa berbagi. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Salam.